إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan membacakan atau tata cara manasik haji dan umroh. Yang pertama saya bacakan yaitu pengertian umroh. Menurut bahasa, umroh berarti ziarah. Menurut istilah, umroh berarti mengunjungi Baitullah, Ka'bah dengan melakukan tawaf, sa'i dan mencukur demi mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rukun umroh. Menurut Imam Asy-Syafi'i dan Imam Hambali, menunaikan ibadah umroh hukumnya wajib sekali seumur hidup bagi yang mampu, sedangkan Imam Hanafi dan Imam Malik menunaikan ibadah umroh hukumnya sunnah muakkad. Adapun yang ketiga, waktu mengerjakan umroh. Umroh dapat dilaksanakan kapan saja kecuali ada beberapa waktu yang dianggap makruh melaksanakan umroh bagi jemaah haji, yaitu saat jemaah haji wukuf di padang Arafah pada hari Arafah, hari Nahar 10 Zulhijjah dan hari-hari tasyrik. Yang keempat yaitu syarat-syarat rukun dan wajib umroh. Yang pertama, Islam, balik atau dewasa, akil atau berakal sehat. Yang selanjutnya merdeka, bukan hamba sahaya. Yang selanjutnya isti'ah, mampu, rukun ihram, niat, tawaf. Wajib umroh yaitu wajib umroh adalah berihram dari miqat. Bila kewajiban ini dilanggar, ibadah umroh seorang tetap sah, tetapi dia harus membayar dam. Yang kelima, tahallul umroh. Tahallul umroh adalah keadaan seseorang yang telah melaksanakan semua rukun umroh dan karena itu dibolehkan melakukan perbuatan yang sebelumnya dilarang sesama berihram umroh. Adapun syarat rukun dan wajib haji yaitu Islam, balik, dewasa, akil dan berakal sehat, merdeka, bukan hamba sahaya, isti'ah, mampu, rukun ihram, ya niat, wukuf di Arafah, tawaf, ifidah, sa'i, cukur tertib. Yaitu wajib haji. Wajib haji adalah rangkaian amalan yang harus dikerjakan dalam ibadah haji yang bila salah satu amalan itu tidak dikerjakan, ibadah haji seorang tetap sah tapi dia harus membayar dam. Jika seseorang sengaja meninggalkan salah satu rangkaian amalan itu tanpa ada uzur syar'i, berdosa.
ihram yakni niat berhaji dari miqat, mabit di Musdalifah, mabit di Mina, melontar jumrah, ulu musta dan Aqabah, tawaf di Wada bagi yang akan meninggalkan Mekah. Macam-macam pelaksanaan ibadah haji. Haji mendirikan, artinya seseorang melaksanakan ibadah haji eh, saja tanpa melaksanakan umroh. Orang melaksanakan haji jenis ini tidak dikenakan dam dan dapat dilaksanakan dengan cara yaitu melaksanakan haji saja tanpa melaksanakan umroh. Melaksanakan haji dulu lalu melaksanakan umroh selesai berhaji. Biaya haji kirat. Kata kiran berarti berteman atau bersamaan. Maksudnya orang melaksanakan haji dan umroh secara bersamaan dengan sekali niat dua pekerjaan tapi diharuskan membayarkan. Adapun haji tamattu, kata tamattu berarti bersenang-senang. Maksudnya orang melaksanakan umroh terlebih dahulu pada bulan-bulan haji, lalu bertahallul, kemudian berihram haji dari Mekah atau sekitarnya pada 8 Zulhijjah, dari Tarwiyah atau 9 Zulhijjah, tanpa harus kembali lagi dari mikot sebulan selepas jeda waktu tahallul. Itu dia bisa bersenang-senang karena tidak dalam keadaan ihram dan tidak terlarang ihram tanpa dikenakan. Adapun yang selanjutnya yang itu mikot. Ada dua jenis mikot, mikot zamani dan mikot makani. Mikot zamani adalah batas waktu melaksanakan haji. Menurut jumhur ulama, mikot zamani dimulai sejak 1 Syawal sampai terbit pada 10 Zulhijjah. Mikot makani adalah batas tempat untuk memulai ihram haji atau umroh. Tempat berihram haji atau umroh adalah sejumlah tempat yang ditentukan sebagai mikot. Adapun yang kedelapan, ihram. Ihram adalah niat masuk mengerjakan ibadah haji atau umrah dengan mengharamkan hal-hal yang dilarang selama berihram. Dengan mengucapkan niat ihram haji atau umrah, seorang berarti telah memulai melaksanakan haji atau umrah. Adapun sunat-sunat ihram, yaitu mandi, memakai wewangian atau yang pertama yaitu mandi, yang kedua memakai wewangian pada tubuhnya dan memotong kuku dan merapikan jenggot, rambut dan ketika ada rambut kemaluan. Yang selanjutnya memakai kain ihram yang berwarna putih. Yang selanjutnya salat sunnah di ihram 2 rakaat. Pakaian ihram pria. Jamaah pria memakai 2 helai kain ihram, 1 kain disarungkan dan 1 kain diselenderkan di kedua bahu dengan menutup aurat. Saat ia tawaf disunahkan memakai kain ihram dengan cara ittiba, yaitu meletakkan bagian tengah selendang di bawah bahu kanan sedangkan kedua ujungnya di atas bahu kiri. Adapun yang mengenai perempuan, jamaah perempuan memakai pakaian menutup seluruh tubuh atau menutup aurat, muka dan kedua tangan dari pelenggaraan tanpa sampai ujung jari, kafain, baik telapak tangan maupun punggung tangan. Yang ketiga, larangan ihram. Selama dalam keadaan ihram, seseorang jamaah haji wajib menjaga dirinya agar tidak melanggar satupun larangan ihram yang terdiri di atas, yaitu laki-laki dilarang memakai pakaian bertangkup, pakaian yang antar ujung kain disatukan secara bermainan seperti celana atau baju, memakai kaos kaki atau sepatu yang menutupi mata kaki dan tumit, menutupi kepala yang melekat seperti topi atau peci dan sorban. Perempuan dilarang menutup kedua telapak tangan dengan kaos tangan, menutup muka dengan cadar selama berihram. Yang keempat yaitu hal-hal yang diperbolehkan ketika ihram. Yang pertama, dalam keadaan ihram, jamaah diperbolehkan membunuh binatang buas atau yang membayangkan, misalnya kalajengking, tikus, ular, anjing buas, gagak, nyamuk dan lalat.
Ada mandi, menyikat gigi, berbekam, memakai minyak angin, balsam yang dimaksudkan untuk mengobatan, memakai kacamata, jam tangan, cincin ikat pinggang. Bernaung di bawah payung, mobil, tenda dan pohon, membuka tangan dan kaki yang bagi wanita, berwudu di tempat wudu perempuan, mencuci dan mengganti kain ihram, mengaruk kepala dan badan, menyembelih binatang ternak dan jinak dan binatang buruan laut, memakai perhiasan yang bagi wanita. Adapun talbiyah. Yang pertama, pengertian talbiyah. Talbiyah menurut bahasa artinya pemenuhan jawaban pengabulan terhadap sebuah panggilan dengan niat dan ikhlas. Menurut istilah, talbiyah berarti ungkapan kalimat yang diucapkan untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, keadaan ihram haji dan atau umrah. Adapun hukum membaca talbiyah, menurut Imam Abu Hanifah, hukum membaca talbiyah adalah syarat sah ihram. Menurut Imam Malik, hukum membaca talbiyah wajib, sedangkan menurut Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahbali bin Hanbal, hukum membaca talbiyah adalah sunat. Adapun ketiga, waktu membaca talbiyah. Talbiyah mulai dibaca setelah niat ihram dan miqat, baik ihram haji maupun ihram umrah. Waktu berakhirnya baca talbiyah adalah ketika orang berubah hendak memulai tawaf bagi jamaah yang melakukan umrah. Ketika orang yang berhaji telah selesai melontar jamrah Aqabah tanggal 10 Zulhijjah bagi jamaah yang melaksanakan haji, lalu mengganti talbiyah dengan bacaan takbir. Adapun yang keempat, bacaan talbiyah. Jamaah laki-laki membaca talbiyah dengan suara keras, sedangkan perempuan membaca talbiyah dengan suara pelan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang artinya, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu, aku datang memenuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu, aku datang memenuhi panggilanmu, sesungguhnya segala puji, kemuliaan dan segenap kekuasaan adalah milikmu, tiada sekutu bagimu. Adapun syarat-syarat rukun haji dan umrah. Syarat rukun dan wajib umrah. Syaratnya yaitu Islam, balik atau akil, berakal sehat, merdeka, bukan hamba sahaya, isti'ah, mampu, rukun ihram, niat, tawaf. Adapun tata cara penjelasan umum untuk materi manasik haji dan umrah, yaitu menjelaskan umum dan perses pembimbingan manasik ibadah, pengertian haji, umrah, syarat rukun dan wajib haji, jenis haji, iftirat, tamattu dan qirat, fikih yang wajib wanita. Yang kedua itu pemeriksaan kesehatan dan kebugaran, penjelasan menghadapi cuaca panas nanti di Arab Saudi dan Mekah dan Madinah. Adapun dan vaksin meningitis, pembentukan karun dan korum. Yang selanjutnya yaitu kesiapan pelaksanaan haji, fisik dan mental, bekal dan niat melaksanakan haji umrah, ihram dan larangan-larangannya, talbiyah, doa, tawaf dan sa'i. Proses perjalanan haji gelombang 1, pelayanan di asrama di Madinah dan miqat di Bir Ali. Proses perjalanan haji gelombang kedua, pelayanan di asrama haji, pelayanan di bandara Jeddah miqat, pelayanan selama di Mekah, Armenia dan kembali ke tanah air. Adapun tata cara pelaksanaan umrah, mandi, pakaian, solat sunnah, niat ihram, penjelasan tawaf, sa'i dan tahallul. Adapun praktik pelaksanaan umrah, tata cara melaksanakan haji, ihram, miqat haji, wukuf, mabit di Musdalifah dan Mina, melontar jamrah, tawaf ifidah, tahallul awal dan tahallul sani, serta nafar awal dan nafar sani. Adapun dalam berhaji, menjaga nama baik diri dan bangsa Indonesia, menghindari rafas, fusuk dan jidat. Pelaksanaan solat arba'in dan nasar, hukumnya tempat ziarah di makam dan di Mekah dan di Madinah. Praktik haji memakai kain ihram, solat sunnah dan niat, wukuf, madid dan melontar jumrah, tawaf ifidah, sa'i dan tahallul. Baik,
Yang keempat yaitu macam-macam tawaf. Tawaf ada 5 macam, yaitu tawaf rukun, tawaf kudun, tawaf sunat, dan tawaf wada, dan tawaf nazar. Yang pertama tawaf rukun. Tawaf rukun ada 2, yaitu tawaf rukun haji yang disebut tawaf ifadah atau tawaf sijarah, dan tawaf rukun umrah. Yang kedua yaitu tawaf kudun. Tawaf kudun merupakan penghormatan kepada Baitullah bagi jamaah yang melakukan haji ifad atau qiran. Hukum tawaf kudun adalah sunat, dilaksanakan di hari pertama kedatangan di Mekah. Bagi jamaah haji yang melakukan haji tamattu tidak disunatkan melakukan tawaf kudun, karena tawaf kudun yang ia lakukan sunat termasuk di dalam tawaf umrah. Yang ketiga yaitu tawaf sunat. Tawaf sunat adalah tawaf yang dikerjakan dalam setiap kesempatan masuk ke masjid ihram dan tidak diikuti dengan sa'i. Yang selanjutnya tawaf wada. Tawaf wada merupakan penghormatan akhir kepada Baitullah menurut Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ambali, dan kebanyakan ulama hukum. Hukum tawaf wada adalah wajib bagi jamaah yang akan meninggalkan Mekah. Yang selanjutnya yaitu sa'i, yaitu pengertian sa'i. Menurut bahasa artinya perjalanan atau berusaha. Menurut istilah sa'i berarti perjalanan dari Syafa ke Marwah, Safa dan ke Marwah, baik sebanyak 7 kali yang dimulai dari Safa dan berakhir di Marwah dengan syarat dan cara-cara tertentu. Adapun rukun sa'i, menurut Imam Asy-Syafi'i kedua yaitu rukun sa'i. Menurut Imam Asy-Syafi'i, Maliki, dan Hambali, sa'i adalah salah satu rukun haji dan umrah yang harus dikerjakan oleh jamaah haji. Jika seorang tidak mengerjakan sa'i, maka ibadah haji dan umrahnya tidak sah. Sedangkan menurut Imam Hanafi, sa'i adalah salah satu wajib haji yang harus dikerjakan oleh jemaah haji. Jika seseorang tidak mengerjakannya, harus membayar dam. Yang ketiga yaitu syarat sa'i, ya didahului dengan tawaf dimulai dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Yang ketiga menyempurnakan 7 kali perjalanan dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, dan sebaliknya dituntung 1 kali perjalanan dilaksanakan di tempat sa'i. Yang kelima yaitu sa'i bagi jamaah uzur. Bagi orang yang sehat, kuat, dan mampu berjalan, sebaiknya sa'i dilakukan dengan berjalan kaki. Sedangkan bagi yang uzur disebabkan lemah atau sakit, boleh dilakukan dengan gendong, menggunakan kursi roda, atau naik truk matic. Adapun tata cara wukuf, pengertian yaitu mabit. Menurut bahasa, mabit berarti bermalam. Menurut istilah, mabit berarti bermalam di Muzdalifah dan bermalam di Mina untuk memenuhi ketentuan manasik haji. Yang pertama, mabit di Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah adalah bermalam atau beristirahat di Muzdalifah pada 10 Zulhijjah setelah wukuf di Arafah, dan hukumnya wajib. Mabit di Muzdalifah dianggap sah bila jamaah berada di Muzdalifah melewati tengah malam. Pun mabit di Madinah adalah bermalam pada malam hari tanggal 11 sampai 12 Zulhijjah bagi nafar awal, dan bermalam pada malam hari tanggal 11 sampai 13 Zulhijjah pada nafar
Sani, hukum mabit di Mina adalah wajib beberapa hal terkait dengan ketentuan mabit di Madinah. Adapun yang selanjutnya yaitu tahallul. Tahallul adalah keadaan seseorang yang telah dihalalkan melakukan perbuatan yang sebelumnya dilarang selama ihram. Tahallul dibagi menjadi dua macam, yaitu tahallul umrah, tahallul haji. Yang tahallul umrah adalah keadaan seseorang setelah melaksanakan semua rukun umrah dan karena itu dibolehkan melakukan perbuatan yang sebelumnya dilarang selama berihram. Adapun yang kedua tahallul haji. Tahallul haji terdiri atas dua macam, yaitu tahallul awal, yaitu keadaan seseorang yang telah melakukan dua di antara kegiatan berikut: melontar jamrah akabah, kemudian memotong rambut kepada atau bercukur, tawaf ifadah dan sa'i, kemudian memotong rambut atau bercukur. Selanjutnya membayar dam. Dam adalah bahasa Arab yang menurut bahasa berarti darah. Menurut istilah dam berarti mengalirkan darah dengan menyembelih ternak, unta, sampai atau kambing di tanah haram dalam rangka memenuhi ketentuan manasik haji. Setiap pelanggaran dam haji dikenakan dengan sesuai dengan jenis pelanggaran. Denda berlaku setelah satu jenis pelanggaran terjadi. Ada 3 jenis dam dalam manasik haji masing-masing, yaitu dam nusuk, yang kedua dam isai, dan yang ketiga dam ifradat. Sampai di sinilah pembacaan materi dari saya. Saya tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.